Ihsan di dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sembahlah Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika kau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat engkau. Persiapkanlah dirimu untuk menghadapi mati dan takutlah. Dan takutilah doanya orang yang teraniaya, sebab doanya pasti dikabulkan. Hadis riwayat Abu Nu'aim melalui Sa'id bin Arba'ah radhiyallahu anhu. Makna hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya pernah saya sampaikan. Hanya dalam hadis ini tidak disebutkan perintah untuk mendatangi sholat subuh dan sholat isya di masjid secara berjamaah. Hadis di atas menjelaskan bahwa manusia harus bersungguh-sungguh di dalam beribadah secara khusyuk dan tumanina dalam sholat. Bayangkan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Dia dekat dengan kita. Walaupun kita tidak bisa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat kita. Jadi hadis di sini menjelaskan bahwa kita beribadah itu harus bersifat ihsan. Jadi ihsan itu yaitu menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Tapi kalau kita tidak melihatnya, yakinlah bahwasanya Allah melihat kita, karena Allah Maha melihat. Mari kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya. Bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Rasulullah SAW bersabda, "Uslihu dunyakum wa'lamu bi akhiratikum ka'annahum tamutuna ghadan." Yang artinya, perbaikilah urusan dunia kalian dan beramalah untuk akhirat kalian seakan-akan kalian akan mati esok. Hadis riwayat Al-Dailami melalui Anas radhiyallahu anhu. Penjelasan mengenai hadis di sini yaitu bahwasanya maknanya sama dengan hadis yang lain yang mengatakan hiduplah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan hiduplah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati dari kepentingan duniamu, karena kepentingan dunia bersifat sementara, sedangkan kepentingan akhirat tetap abadi. Dunia ini tidak lain adalah rumah percobaan, sedangkan akhirat adalah tempat yang kekal. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 20 ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirati lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Perintah untuk memperbaiki urusan dunia dalam hadis ini adalah agar yang halal dapat dijadikan bekal untuk kehidupan di hari kemudian, seperti yang diungkapkan dalam firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 78, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Jadi di sini sudah jelas ada hadis Rasulullah
berlebihan ya, terlalu banyak tertawa istilahnya, maknanya berlebihan, ketika tertawanya udah kelewat batas ya. Jadi itu akan dapat mematikan hati. Hadis selanjutnya yaitu tentang ibadah mata. Rasulullah SAW bersabda, "U'tu a'yunakum hadduha minal ibadah, an-nadru fil ashafi wat-tafakkaru fihi wal i'tibaru ila bi'aibi." Yang artinya, beri
Ishaq